Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul satu hal yang harus terjadi sebelum rapture. Apakah itu? Saudara, saat ini tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah dan sedang digenapi. Hampir semua sudah digenapi. Termasuk tanda terakhir, yaitu bahwa berita Injil harus disebarkan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sekarang melalui internet, berita Injil sedang tersebar ke seluruh dunia. Banyak lagi tanda-tanda yang lain, peperangan, sudah 2 kali perang dunia, tinggal perang dunia ketiga. Bencana alam, saudara, saat ini, detik ini, di Eropa sedang terjadi gelombang panas yang luar biasa. Suhu sampai 42 derajat Celcius, sampai jalan aspal itu meleleh, saudara. Sampai lampu-lampu, penerangan-penerangan, lampu-lampu traffic light, saudara, yang terbuat dari plastik itu meleleh. Bahkan di Perancis dilaporkan 9.000 orang meninggal dunia karena gelombang panas yang begitu hebat. Dan sekarang itu mulai melanda ke Amerika Serikat. Baru-baru ini terjadi gempa bumi kembar di Venezuela. Gempa bumi pertama 7,2 skala Richter itu besar sekali, saudara. Karena setiap kali naik satu tingkat itu naik 10 kali lipat. Jadi kalau 5 ke 6, yang 6 itu 10 kali lipatnya kekuatannya 5. 6 ke 7, yang 7 10 kali lipatnya 6. Itu sangat dahsyat. Gempa pertama 7,2 skala Richter. Berapa detik kemudian terjadi gempa kedua. Ini bukan gempa susulan, saudara. Gempa yang baru, gempa yang lain. 7,5 skala Richter. Sehingga sekurang-kurangnya 2.600 orang meninggal dunia di Venezuela. 800 gedung-gedung bertingkat rubuh rata dengan tanah. Sangat-sangat mengerikan, saudara. Saudara, semua ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah semakin dekat, sudah di ambang pintu. Tapi kalau tanda-tanda yang lain, itu kelihatan dengan kasat mata, saudara, dengan mata telanjang. Tapi ada satu tanda yang terjadinya dulu di dalam hati, baru kemudian kelihatan keluar. Tanda apakah itu? Itu adalah tentang kasih. Saudara, sebelum terjadi rapture, maka ada 3 hal tentang kasih yang akan terjadi. Mari kita lihat apa saja 3 hal tentang kasih yang akan terjadi sebelum terjadinya rapture. Yang pertama, kasih yang menjadi dingin. Apa, saudara? Kasih yang menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus berkata, salah satunya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, saat ini kejahatan luar biasa. Manusia itu makin jahat, makin jahat, makin jahat. Ya, sehingga dengan bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Sekarang sudah umum, saudara. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, saudara kandung saling membunuh. Hanya karena uang beberapa ribu rupiah, orang bisa membunuh orang lain, saudara. Belum lama ini ditemukan mayat di selokan, mayat di mobil, mayat di sawah, macam-macam, saudara. Begitu mudah orang mencelakakan orang lain, saudara. Kenapa? Karena kasih. Banyak orang menjadi dingin. Bahkan baru-baru ini seorang laki-laki di Bandung menyekap ke pacarnya selama 3 tahun, saudara. Ininya, bibirnya dirobek, saudara. Matanya ditusuk dengan benda tajam sehingga buta satu. Yang satu juga hampir buta, saudara. Orang begitu mudah menyiksa orang lain. Begitu mudah mencelakakan orang lain, saudara. Kenapa? Karena kasih. Kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, tentang kita orang-orang Kristen, Tuhan juga, Yesus memberikan pesan melalui Rasul Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Yesus menampakkan diri pada Rasul Yohanes, dan memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat yang waktu itu ada di daerah Asia Kecil, yaitu di daerah Turki sekarang. Salah satu sidang jemaat itu adalah jemaat di Efesus. Tuhan Yesus mula-mula memuji jemaat Efesus. Kamu ini rajin, bekerja keras. Tapi kemudian Tuhan Yesus mencela mereka. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, orang-orang di Efesus, itu mereka rajin ke gereja. Rajin melakukan pekerjaan Tuhan.
Mungkin juga rajin memberikan persembahan dan sebagainya. Tapi tidak didasarkan atas kasih, saudara. Ya, rutinitas supaya dilihat orang, ya, supaya dikagumi orang dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu, saudara. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan atau beribadah pada Tuhan karena kasih. Katakan karena kasih. Ya, bukan karena yang lain-lain, saudara. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Tuhan menyuruh kita kembali pada kasih yang semula. Saudara, waktu saudara saya baru terima Yesus, dosa kita diampuni, kita akan jadi anak, ada sukacita yang besar di hati kita. Saudara, dan Tuhan berkata, seperti dulu, ketika kau baru jatuh cinta padaku, kembali seperti dulu, kasih yang mula-mula. Saudara, saya ingat waktu saya masih muda, saudara, saya pernah bekerja di perluasan kilang minyak di Balikpapan, saudara, di kota Balikpapan. Saya sudah nikah dengan istri saya. Waktu itu saya memegang perluasan, jadi bukan yang pertama, tapi sudah pengembangan, saudara. Saya memegang pemancangan tiang pancang di perluasan kilang minyak. Refinery extension, saudara. Ya, itu 11.000 titik tiang pancang. Keren, saudara ya. Tapi gaji saya tidak begitu besar waktu itu. Jadi saya menyewa rumah di kampung, rumah kayu, saudara. Di kampungnya kalau hujan becek, saya pulang pergi dari proyek ke rumah itu naik sepeda motor. Tapi saya tidak pernah lupa, saudara. Tempat itu seperti surga bagi saya. Tiap kali saya pulang ke rumah, setelah saya mandi, makan, kemudian bercakap sebentar dengan istri, kemudian saya naik ke kamar loteng. Di rumah kayu itu ada kamar loteng, saudara. Begitu saya naik ke kamar loteng, pintu saya tutup, itu hadirat Allah turun dengan luar biasa. Saya rasakan seperti surga kecil di bumi, saudara. Ya begitu indah, hadirat Allah begitu dekat dengan saya, saudara. Ketika saya berdoa, saya rasakan Tuhan sangat dekat pada saya. Ketika saya baca Alkitab, Tuhan menerangkan, saudara, bukakan rahasia firman. Begitu indah, saudara. Bahkan saya pernah juga, bukan di rumah itu, di tempat yang lain juga. Ketika saya sedang berdoa, hadirat Tuhan turun begitu kuat, saudara. Sampai saya terkapar di lantai, dengan air mata membasahi lantai, saudara. Dan kasih Allah itu masuk ke dalam hati saya, begitu luar biasa. Sampai saya tidak tahan, saudara. Dada ini seperti mau meledak, saudara. Saya bilang, stop Tuhan, stop. Saya nggak tahan. Dada ini rasanya mau pecah, saudara. Karena kasih Allah yang begitu besar. Saudara, saya tahu itu baru sedikit ujungnya dari suasana surga. Saudara, di surga nanti, itu begitu indah. Begitu luar biasa. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan. Suasananya begitu luar biasa, tapi yang paling indah, yang saya yakin terjadi, itu adalah hadirat Allah. Katakan hadirat Allah. Pak Niko, gembala pembina kita berkata, kalau saya tidak merasakan hadirat Allah, itu saya rasanya sangat hambar. Itu benar, saudara. Hadirat Allah itu sangat luar biasa. Ya, nanti kalau kita masuk ke surga, kita akan rasakan hadirat Allah yang luar biasa. Di samping keindahan surga yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari, saudara. Ya, di tengah-tengah kasih yang semakin tawar, mari kita kembali pada kasih yang semula. Kita makin mengasihi Tuhan, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. 2 Timotius ayat 4 sampai 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, ajaran sehat itu adalah full gospel, Injil sepenuh. Ya, semua ajaran di dalam Alkitab, ajaran sehat, saudara. Yesus berfirman, bila engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salibmu, dan mengikut aku. Saudara, tapi banyak orang Kristen tidak mau seperti itu. Ya, mereka maunya diberkati. Semua kita mau diberkati, benar atau benar, saudara? Ya, enggak ada yang enggak mau diberkati, mau diberkati. Tapi mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan padamu.
Saudara, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan firman-Nya, pasti hidup kita dicukupi. Bahkan kalau saudara ada yang memang Tuhan tentukan untuk menjadi kaya raya, saudara akan kaya raya. Tapi kalau hatimu melekat pada Tuhan, kekayaan tidak akan merusak engkau. Tapi kalau hatimu tidak melekat pada Tuhan, saudara diberi kekayaan, hancur. Saya ulangi, kalau hatimu tidak melekat sama Tuhan, kekayaan akan menghancurkan engkau. Makin kaya, engkau makin haus akan kekayaan, makin haus akan uang. Ya, pengkhotbah mengatakan siapa yang cinta uang tidak akan puas dengan penghasilannya. Ya, saudara, makanya itu kita lihat saudara, orang yang sudah kaya sekali saudara ya, pejabat yang korupsi luar biasa, kekayaannya triliunan, masih korupsi lagi saudara, supaya lebih kaya lagi. Kenapa? Hatinya haus akan uang. Saudara. Tapi kalau saudara haus akan Tuhan, makin hari Tuhan akan memenuhi saudara dengan kasih-Nya yang luar biasa. Sehingga hidup saudara diberkati. Di bumi engkau dicukupi, dan nanti di surga kita akan berbahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Salah satu ajaran dongeng itu adalah teologi kemakmuran. Ya, saudara, kalau engkau memberikan persembahan sebanyak-banyaknya kepada gereja, juga boleh kepada pendetanya, engkau akan diberkati berlimpah-limpah, ratusan kali lipat. Yang penting berikan banyak-banyak ke gereja. Saudara, Tuhan memang mengajar untuk memberi, terlebih berkat memberi daripada menerima. Tapi kalau engkau memberi, tapi kelakuanmu tidak karu-karuan, yang engkau hidup dalam dosa, engkau memberi sebagai barter pada Tuhan. Aku memberi ya 10 juta, tapi Tuhan harus membalas 100 juta. Itu omong kosong. Engkau memberi karena engkau cinta sama Tuhan, cinta sama pekerjaan Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan memberkati pemberianmu. Tapi kalau engkau membeli dengan barter sama Tuhan, berdagang dengan Tuhan, ya, itu omong kosong, saudara. Engkau tidak akan diberkati. Karena itu saya lihat ada orang-orang yang kecewa, saudara. Wah, saya memberikan perpuluhan, ini kok tidak ada. Ya, engkau memberikan perpuluhan, baik. Tapi bagaimana perbuatanmu, bagaimana kehidupanmu? Engkau takut tidak sama Tuhan? Engkau lakukan tidak kehendak Tuhan? Kalau cuma memberi perpuluhan, tapi tidak lakukan kehendak Tuhan, itu omong kosong, engkau tidak diberkati. Tapi kalau engkau lakukan kehendak Tuhan, engkau termasuk memberi, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Saya sudah buktikan, saudara, dalam hidup saya. Kalau saya mau tanpa korupsi, saudara, saya bisa kaya raya. Ya. Dengan ikut peraturan yang ada saja, saya bisa kaya raya, saudara. Tapi saya tidak menggunakan kesempatan itu. Ini di depan saya ada Pak Yudi, ya, keuangan kita, bagian keuangan, kepala keuangan di gereja ini. Saudara tanya Pak Yudi, ya, saya tidak pernah memanfaatkan, bahkan boleh, saudara, itu ada aturannya, saudara. Kalau jemaatnya sekian ribu orang, sekian puluh persen dari penghasilan gereja itu untuk pendeta dan untuk anak buahnya. Saya tinggal ngatur aja, saudara, anak buah saya tidak usah banyak-banyak, sebagian besar uang itu masuk saya. Wah, saya kaya raya. Tapi saya hidup bukan untuk mencari kekayaan di dunia ini, saya hidup untuk Tuhan. Saya mau supaya uang yang ada sebagian besar digunakan untuk keperluan kerajaan Allah. Dan upahmu besar di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, kita lanjutkan lagi. Matius 25 ayat 3 dan 4. Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 gadis. 5 gadis bodoh. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, 10 orang gadis ini bicara tentang kita. Ya, anak-anak Tuhan yang sedang menantikan kedatangan Yesus. Siapa yang sedang menantikan kedatangan Yesus ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, kita semua sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tapi sebagian dari yang menantikan tadi bodoh. Dia tidak bawa minyak. Minyak itu lambang Roh Kudus, saudara. Sedangkan yang 5 lagi pintar. Dia bawa pelita, tapi juga bawa minyak. Nah, Tuhan tidak datang-datang seperti sekarang, saudara. Ya, sudah lama ditunggu-tunggu, belum datang juga. Sampai tengah malam. Lalu tiba-tiba terdengar, pengantin pria datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu segera menerapikan diri, tapi pelitanya sudah hampir padam. Yang bodoh tidak bawa minyak, jadi mereka harus pergi dulu cari minyak. Yang bijaksana
masih ada minyak di buli-buli, tinggal dituangkan di dalam pelita. Dan ketika pengantin betul-betul datang, mereka ikut rombongan pengantin pria masuk di tempat pesta pernikahan. Sedangkan gadis yang bodoh, ketika mereka mau masuk, pintu sudah ditutup. Ketika mereka mengetok, terdengar suara di dalam, "Aku tidak mengenal engkau, enyah dari sini." Saudara, jangan sampai. Saya berdoa saudara dan saya sedang menantikan kedatangan Tuhan. Tapi nantikan dengan buli-buli yang penuh dengan minyak. Apa maksudnya? Penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya saya mengajar saudara, ya, tiap hari bersaat teduh, berdoa, memuji menyembah Tuhan, baca firman, direnungkan, dilakukan. Saudara lakukan yang saya katakan. Saya ini ngajar saudara bukan teori kosong. Karena saya sudah lakukan perintah Tuhan, biarpun belum sempurna. Tapi sebagian besar atau banyak yang sudah saya lakukan. Dan saya tahu hasilnya itu luar biasa, saudara. Ya, sungguh-sungguh kerjakan. Saya rindu melihat semua saudara ketika Yesus datang akan ikut rapture, menyongsong dia di angkasa, masuk dalam surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi tentang kasih. Yang pertama, kasih kebanyakan orang menjelang kedatangan Tuhan itu akan menjadi dingin. Dan saudara dan saya tidak boleh kasihnya jadi dingin. Kembali pada kasih yang semula. Ya, kembali pada kasih yang menyala-nyala untuk Tuhan. Karena dia adalah segala-galanya bagi kita. Yang mau katakan amin. Sekarang tentang kasih yang kedua. Kasih yang memisahkan. Loh Pak, apa maksudnya Pak kasih yang memisahkan? Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, penjelasannya sederhana aja, saudara. Seperti orang tua kita. Itu memukul dengan maksud yang baik. Tapi kalau lawan, orang yang benci sama kita atau yang mau memanfaatkan kita, wah, muji-muji segala macam. Tapi maksudnya jelek, saudara. Ketika kita masih anak kecil, ya, kalau kita nakal, orang tua kita menegur. Kalau ditegur berkali-kali tidak mau, terpaksa dipukul. Itu memukul dengan maksud baik, saudara. Supaya kita menjadi anak yang baik, menjadi orang yang baik, dan seterusnya. Ya. Seorang kawan memukul dengan maksud yang baik. Kita lihat lagi Maleakhi. Maleakhi 3 ayat 2-3. Kemarin di dalam MDPJ, saudara, di Sentul, itu Pak Niko untuk kesekian kalinya mengatakan bahwa yang ikut rapture hanya murid Yesus. Orang yang sudah serupa dan segambar dengan Yesus. Yang hidupnya kudus. Saya tahu apa yang beliau katakan itu 100% benar. Sesuai dengan Alkitab, itu Alkitabiah, saudara. Siapa yang mau ikut rapture? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh enggak semua ya. Sekali lagi siapa yang mau ikut rapture? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh kita semua mau. Katakan saya harus hidup kudus. Saudara, tanpa kekudusan kau tidak akan lihat Tuhan. Tanpa kekudusan kau tidak akan ikut rapture. Ada ayatnya, saudara. Ya. Jadi kalau saya mau ikut rapture, kita harus hidup kudus. Dan untuk itu Tuhan akan membersihkan kita dulu sebelum dia datang. Mari kita lihat Maleakhi 3 ayat 2 dan 3. Siapakah yang dapat tahan pada hari kedatangannya, Yesus? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri bila Yesus menampakkan diri? Sebab Yesus seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Dia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, sebentar lagi Yesus datang. Lebih dahulu Yesus akan datang untuk memurnikan umatnya. Katakan, memurnikan saya. Ya. Saudara, seperti api tukang pemurni logam. Logam emas atau logam perak. Itu kadang-kadang di dalam lubang itu, di dalam logam itu ada kotorannya. Dan untuk membersihkan kotoran itu hanya bisa dibakar dengan api. Sampai logam itu meleleh, kotorannya terpisah dari logamnya. Baru logam itu jadi murni. Pakaian yang kotor itu tidak bisa bersih begitu saja, saudara. Harus dibersihkan dengan sabun tukang penatu. Ya, dikasih sabun, dikucak-kucak, digosok-gosok, diperas-peras, diremas-remas sampai menjadi bersih. Tuhan akan datang saat ini karena kasihnya. Dia akan membersihkan kita dulu. Ya. Seperti Tuhan membersihkan orang-orang Lewi. Siapa di sini orang Lewi?
Belum semua ya, atau mungkin karena belum mengerti. Firman Tuhan berkata, setelah dimerdekakan daripada dosa, maka jadilah aku hamba kebenaran. Jadi saudara dan saya yang sudah dimerdekakan dari dosa, sudah jadi anak Allah, kita menjadi hamba kebenaran. Katakan, saya hamba kebenaran. Itu orang Lewi, saudara. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan pada kita lakukan dan kita bagikan pada orang lain. Saudara yang kekasih, untuk itu kita perlu dimurnikan dengan api pencobaan, dengan api penderitaan. Kalau dibakar dengan api enak enggak, saudara? Enggak enak, sakit, saudara ya, menderita. Tapi kadang-kadang perlu, ya bukan karena Tuhan senang melihat kita menderita, tapi supaya kita dimurnikan. Tanpa kekudusan, saudara tidak akan lihat Allah. Dari dulu permulaan saya menjadi gembala, saya sudah tahu, saudara. Cuma saya waktu itu belum terlalu berani vulgar ya, ngomong dengan ceplas-ceplos. Tapi makin kesini saya tahu itu harus saya katakan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya semuanya ke capture. Amin, saudara? Ini aminnya kurang kuat. Amin, saudara? Amin. Ya, tanpa kekudusan. Saudara saya juga senang, saudara bilang, wah ya saudara, yang penting kasih perpuluhan, saudara pasti diberkati. Kasih perpuluhan, persembahan, saudara pasti ikut rapture. Iya, tapi kalau engkau tidak hidup kudus, engkau hidupnya ngawur, engkau tidak akan diberkati. Itu omong kosong. Ya saya tidak mau mengajarkan omong kosong, saudara. Saya mau mengajarkan apa yang diajarkan firman Tuhan. Ya kalau sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, lakukan perintah-perintahnya, maka sudah akan diberkati Tuhan. Saudara, mari saudara, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, dosa-dosa kita dibersihkan dengan api penderitaan, dengan api pencucian. Atau seperti pakaian yang kotor dibersihkan dengan sabun tukang penatu, sakit saudara. Waktu digiles, dikucek-kucek, diremas-remas, diperes-peres, sakit. Tapi itu membersihkan kita. Supaya ketika dia datang, kita semua ikut rapture. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Di dalam Wahyu pasal 22, ketika Tuhan Yesus bicara tentang kedatangannya yang kedua kalinya, Yesus berfirman seperti ini. Barang siapa berbuat jahat, biar rakyat terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biar rakyat terus cemar. Barang siapa yang benar, biar rakyat terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biar rakyat terus menguduskan diri. Jadi sebelum Yesus datang, itu akan terjadi pemisahan yang besar. Orang yang jahat akan tambah jahat. Orang yang cemar akan tambah cemar. Saudara sudah lihat keadaan sekarang, saudara. Orang manusia menjadi makin jahat, makin cemar, tidak karu-karuan perbuatannya. Sedangkan orang yang benar akan bertambah benar. Dan orang yang kudus akan terus menguduskan diri. Akan terjadi pemisahan yang besar. Mari periksa dirimu, saudara. Apa engkau termasuk orang yang cemar menjadi makin cemar? Orang yang jahat akan makin jahat? Atau engkau termasuk orang yang benar, semakin takut akan Tuhan, ya. Dan orang yang kudus terus menguduskan diri. Mari periksa, saudara, ya. Waktunya sudah tidak lama. Ya, saya berharap semua masuk surga. Ya. Di dunia ini hanya sebentar. Ya, orang Jawa bilang ing donya mung mampir ngombe. Di dunia hanya mampir minum. Seperti musafir dalam perjalanan jauh, mampir ke satu tempat, minum seteguk air lalu jalan lagi. Masa hidup kita di dunia 70-80 tahun itu sangat singkat dibanding kekekalan. Apakah kekal di surga atau di neraka? Saudara, karena itu saya berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupmu di bumi ini diberkati Tuhan. Katakan diberkati Tuhan. Saya sudah ngajarkan berkali-kali, saudara. Memang tidak dijamin menjadi kaya. Dan tidak perlu kaya, saudara. Semua orang kalau jadi kaya, wah bisa kacau bola, saudara. Saudara tidak tahan dengan kekayaan, karena kekayaan tadinya istrinya satu, tahu-tahu istrinya jadi tiga. Ya, karena kaya, saudara ya. Enggak, ada orang yang diberi kekayaan, ya, itu bagus, puji Tuhan. Ya gereja misalkan ada perbaikan perlu uang banyak. Tapi tidak semua diberikan kekayaan, tapi Tuhan janji Tuhan. Dicukupi, katakan dicukupi. Ya kalau engkau berbuat benar, hidup benar, engkau juga memberikan persembahan pada Tuhan seperti yang Tuhan suruhkan,
hidupmu diberkati Tuhan. Ya. Pasti diberkati, saya sudah lihat saudara, dengan mata kepala saya sampai umur saya sekian. Orang benar itu diberkati Tuhan, biarpun mereka tidak perlu kaya raya. Kalau engkau tidak ditentukan kaya raya, tidak usah nguber saudara ya. Tapi kalau engkau ditentukan kaya raya, wah diberkati luar biasa. Saya baru pulang dari Bali Pak. Adik saya termasuk orang yang sungguh-sungguh banget dengan Tuhan. Sungguh-sungguh banget dengan Tuhan. Ya dia bayar pajak seperti mestinya, dia benar-benar lakukan kehendak Tuhan. Dan dia orang yang memang ditentukan Tuhan jadi kaya raya. Apa yang dia pegang berhasil, apa yang dia pegang berhasil. Wah saya lihat ini orang, adik saya ini betul-betul diberkati Tuhan luar biasa. Tapi hatinya tetap rendah. Dia tidak mengandalkan kekayaannya, dia tetap rendah hati. Dia tetap memberikan persembahan, dia tetap menabur dan macam-macam. Orang seperti ini, itu. Tapi tidak semua orang seperti itu. Banyak orang diberkati malah jadi kacau. Ya istrinya mula-mula 1 Pak. Tapi karena berkat berlimpah-limpah ini kekayaan buat apa? Wah istrinya jadi 5 Pak. Ya. Bukan Pak Yudi. Pak Yudi ini orang yang benar, semakin benar. Yang menguduskan dirinya. Amin. Demikian juga kita semua. Kok tegang ini? Siapa yang mau menjadi kudus, makin benar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, tadi yang pertama, kasih yang menjadi dingin. Yang kedua, kasih yang memisahkan yang jahat dari yang kudus. Yang ketiga, kasih yang menyelamatkan. Apa maksudnya? Mari kita langsung baca saja. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan melihat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini yang disebut oleh Pak Niko Pentakosta ketiga. Ya di penghujungan zaman saat sekarang ini, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua anak-anaknya yang bersungguh hati pada dia. Yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga mereka penuh dengan kuasa Allah. Tapi yang kedua, perhatikan ayat 30 dan 31. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa terjadi. Tapi sekaligus yang kedua, akan terjadi bencana-bencana goncangan yang luar biasa. Aku akan mengadakan mujizat di langit bumi, darah dan api, gumpalan asap itu bicara peperangan, bicara tentang sakit penyakit, bicara tentang kesulitan ekonomi macam-macam. Matahari menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, itu bicara tentang goncangan yang dahsyat, saudara. Nah, kombinasi antara pencurahan Roh Kudus yang luar biasa dengan goncangan yang dahsyat yang sekarang kita lihat makin lama makin dahsyat, itu akan menghasilkan yang ketiga, ayat 32. Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang memanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini yang sedang terjadi saat ini, saudara. Kasih yang menyelamatkan. Kepada anak-anak Tuhan yang bersungguh hati kepada Tuhan. Tuhan akan curahkan Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga mereka bersaksi banyak jiwa diselamatkan. Tapi yang kedua, Tuhan akan menggoncangkan langit bumi. Daratan semua yang bisa digoncangkan. Supaya tinggal satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan orang-orang lari ke sana. Jadi kombinasi antara pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang dahsyat, itu akan menyebabkan banyak orang yang berseru pada nama Tuhan. Dan yang berseru akan diselamatkan. Sekarang waktunya, saudara. Ya, untuk kita semua, seperti Pak Niko bilang, menyelesaikan amanat agung. Saudara, untuk menyelesaikan amanat agung, saudara tidak harus jadi pendeta. Halo? Boleh kalau sudah digerakkan Tuhan, dipanggil jadi hamba Tuhan, pendeta boleh silahkan. Tapi tidak harus jadi pendeta, baru bisa memberitakan Injil. Saudara bisa memberitakan Injil pada profesi saudara. Saya sudah buktikan saudara, ketika dulu saya belum jadi pendeta, saya bekerja di bidang sekuler. Saudara. Tapi di perusahaan saya itu dijuluki Pak Pendeta. Ya, dengan setengah mengejek saudara. Kenapa? Karena saya betul-betul melakukan tugas saya di perusahaan itu dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Saya nggak pernah korupsi, saya nggak pernah macam-macam, saudara. Ya saya lakukan dengan sebaik mungkin. Ya sehingga teman-teman saya, orang-orang lain, bahkan di bawah-bawah, wah si pendeta itu kadang-kadang dengan gaya mengejek, saudara. Tapi dampaknya
Itu bos saya, saudara. Ya, pemimpin saya, itu beliau orang Katolik, saudara. Dia manggil saya, dia bilang, Yongki, saya ini orang Katolik, tapi saya tidak pernah ke gereja. Tapi gara-gara saya lihat kamu, sekarang saya ikut istri saya tiap hari Minggu pergi ke gereja. Dia bertobat, saudara. Dia ikut istrinya ke gereja. Direktur keuangan saya, yang pegang keuangan seluruh perusahaan, ya, dia juga orang Kristen, tapi Kristen asal-asalan, saudara. Tapi dia bilang sama saya, Pak Yongki, karena saya lihat Bapak, saya rindu untuk tahu kenapa Bapak bisa seperti itu. Karena itu sekarang saya belajar Alkitab. Dia sekolah Alkitab karena lihat saya, saudara. Saudara, perbuatan kita, kalau sudah bisa bersaksi dengan perkataan puji Tuhan, tapi dengan perbuatan, orang itu akan lihat, saudara. Dan mereka bertobat tanpa perlu perkataan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Jadi ringkasan dari khotbah hari ini, ada 3 aspek atau 3 segi atau 3 hal tentang kasih yang terjadi menjelang rapture. Yaitu yang pertama, kasih yang menjadi dingin. Saat ini kasih manusia di dunia menjadi makin lama makin dingin. Karena kejahatan makin merajalela. Tapi kasih saudara dan kasih saya seharusnya makin menyala untuk Tuhan. Ya, karena Tuhan akan segera datang. Biar hati kita makin menyala dengan kasih untuk Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kedua, kasih yang memisahkan. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan akan memisahkan orang jahat dan orang benar. Tuhan datang seperti api tukang pemuri logam atau seperti sabun tukang penatu, membersihkan orang Lewi, saudara dan saya anak-anak Tuhan, dibersihkan supaya kita kudus dan siap untuk rapture ketika Tuhan datang. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, kasih yang menyelamatkan. Saudara dan saya makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan di tengah-tengah goncangan, kita akan memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara.